Saudara, dalam pledoi atau nota pembelaannya, Eliezer menyampaikan sejumlah permintaan maaf mulai dari keluarga Yosua, ibu dan ayahnya, Kapolri, dan juga kepada sang tunangan tercinta. Yosua menyatakan menyerahkan masa depannya pada putusan majelis hakim. Dan malam hari ini, saudara, sudah hadir di studio Kompas TV ada Ibunda Richard Eliezer, Rineke Alma Pudihang. Selamat malam Bu Ine, terima kasih sudah bersama kami di Kompas TV. Bu Ine, kemarin dalam pledoi permintaan maaf terus disampaikan oleh Richard Eliezer. Bagaimana keluarga menanggapi hal ini? Tentu Anda juga ibu, karena berkali-kali ia juga menyampaikan permohonan maaf pada ibu. Iya, kami sudah melihat dari kebetulan kami tidak pergi ke pengadilan negeri kan, jadi kami cuma melihat lewat televisi bagaimana Richard membacakan pledoinya. Memang di dalam pledoinya itu penuh dengan permintaan maaf. Ya, karena dia merasa memang sebenarnya kita semua juga dari keluarga merasa bahwa tuntutan yang kemarin itu memang agak tidak adil buat Richard. Jadi dia membuat nota pembelaan dan berisi permintaan maaf kepada keluarga almarhum Yosua, permintaan maaf pada kami sebagai orang tua, kepada Ling juga sebagai tunangannya, yang membuat kami sangat terharu. Kami menangis semua menyaksikan dan mendengarkan permintaan maaf dari kata-kata maaf ini memang sering disampaikan juga oleh Richard pada Anda. Iya. Apa yang disampaikan Richard? Kenapa ia terus minta maaf ke? Karena yang pertama dia memang tidak mau melihat kami sedih kan. Kami berdua orang-orang yang dekat dengan dia, orang tua juga, Ling sebagai tunangannya dan keluarga. Dia kan pada dasarnya dia memang anak tidak mau melihat kami sedih. Jadi dia merasa memang sangat bersalah karena dia sudah salah dalam melakukan semua ini, walaupun dalam perintah. Jadi dia merasa sangat bersalah sehingga memang dia tidak pernah berhenti meminta maaf. Dia merasa sangat bersalah kepada kami. Sudah melakukan. Dalam pledoinya itu sempat disebutkan ayahnya harus kehilangan pekerjaan dalam kasus ini. Itu iya. Boleh diceritakan ke kami, itu sebenarnya seperti apa, Ibu? Bapaknya kan sopir di perusahaan distributor, dan memang waktu kami datang ke Mako dari bulan Juli itu cuma 1 kali pemberitahuan izin. Jadi kita kan semua tahu kalau bekerja di swasta, perusahaan swasta kan selalu ada pemberitahuan. Nah, karena sudah hampir 2 bulan cuma 1 kali minta izin, jadi kami tidak ada pemberitahuan lagi ke perusahaan. Ya, tiba-tiba waktu dia mau hubungi ke perusahaan lagi, mungkin sudah dia entah diberhentikan atau dia minta berhenti. Kami juga tidak mengerti, tapi imbas dari semua peristiwa ini, akhirnya bapaknya kehilangan pekerjaan. Memang. Karena ibu dan bapak harus sering berada di Jakarta. Iya, standby di Jakarta, karena kami juga memang harus di sini. Jadi mungkin dari perusahaan juga sangat membutuhkan sopir kan, bapaknya kan sopir di sana. Jadi karena bapaknya sudah tidak bekerja lagi, sudah berapa bulan, ya otomatis kan perusahaan sangat membutuhkan sopir lain. Seberapa sering bertemu dengan Richard di tahanan, Bu? Kalau kita suka pergi ke sana, kita ke sana. Kita minta izin ke LPSK, kita minta izin ke PH, kita bertemu dengan Richard. Setelah pledoi ini atau sebelum pledoi itu sempat bertemu dengan Richard juga? Iya. Richard sempat berbicara sebelum pledoi, tapi sesudah pledoi ini belum pernah. Baru kemarin kan, belum sempat bertemu. Belum sempat bertemu. Iya. Tapi bicara soal putusan atau kemarin Richard juga dalam pledoinya itu menyebut sebenarnya memasrahkan, ibaratnya kalau dikatakan ia memasrahkan pada putusan hakim, tapi juga mengharap putusan yang seadil-adilnya dari hakim. Ada Richard menyampaikan soal itu, Bu. Apa yang kemudian ia harapkan dari putusan nanti? Ya, dia sebenarnya tidak mengharapkan yang mungkin kalau orang-orang di luar sana kan selalu berteriak bebas-bebas, tapi kalau Richard dia menyerahkan semuanya kepada hakim, karena memang dia merasa apa yang sudah dia lakukan selama dalam persidangan, dari awal pemeriksaan sampai persidangan kan dia sudah melakukan sesuatu yang
sangat baik dengan kejujurannya, dengan keterbukaannya sehingga semua masalah ini bisa terbuka kan seperti ini. Jadi dia merasa memang ketika mendengarkan tuntutan baru yang kemarin itu dia merasa memang tidak adil, dan bukan cuma Icat sendiri yang merasa, tapi kami juga dari keluarga merasa memang tidak adil buat Icat itu. Dan kalau bicara dia mengharapkan, ya Mbak, semua orang mungkin dalam keadaan seperti Icat saat ini mengharapkan sesuatu yang terbaik kan. Jadi kalau misalkan memang ada hukuman untuk dia, karena kami juga tahu dia bersalah kan, dia kalau memang harus dihukum seringan-ringannya dan harus adil-adilnya buat Icat. Apakah bebas atau seperti apa? Kami juga tidak mau menafikan, Mbak, karena kami sebagai orang tua, saya juga sedih, sangat sedih melihat keadaan Icat selama beberapa bulan dalam rutan sana. Walaupun kelihatan dia tertawa di depan kami, dia tersenyum di depan kami, tapi saya sebagai ibu kan, saya bisa merasakan bagaimana isi hati anak saya. Jadi saya tahu dia mungkin terluka dengan semua ini, dia sudah merasa tersiksa dengan semua ini, tetapi kalau bicara bebas, semua orang yang dalam tahanan pasti menginginkan kebebasan. Tapi kembali lagi menyerahkan kepada putusan Iya, hakim. menyerahkan semua kepada Seadil-adilnya tadi ya, Iya. yang Anda harapkan. Adil yang untuk Icat tuh yang seperti apa sih, Bu? Adil dalam arti bahwa majelis hakim juga bisa melihat apa yang sudah Icat lakukan selama ini dalam persidangan. Jadi kalau bisa dia mendapatkan hukuman yang seringan-ringannya. Kami juga mengerti, kami juga merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga almarhum Yosua kan. Jadi kesedihan sebagai seorang ibu dan ayah, sebagai orang tua dari almarhum Yosua. Jadi kami juga merasakan, kami juga mengerti, dan kami tidak menuntut terlalu muluk-muluk istilahnya, karena kami tahu juga Icat salah. Tetapi kalau bisa dia mendapatkan keadilan. Dari majelis hakim. Kemarin dalam pledoi selain minta maaf pada orang tua, ada satu hal yang kemudian disampaikan Richard adalah permintaan maaf pada kekasihnya ya. Ling Ling. Kita akan dengar dulu ya, Bu. Saya ingin kembali mengingat apa yang disampaikan oleh Richard dalam pledoinya terhadap Ling Ling. Saya juga meminta maaf kepada tunangan saya karena harus bersabar menunda rencana pernikahan kami. Walaupun sulit diucapkan, tapi saya berterima kasih atas kesabaran dan cinta kasih dan perhatian. Kalaupun kamu harus menunggu, tunggulah saya menjalani proses hukum ini. Kalaupun lama, saya tidak akan egois dengan memaksa kamu menunggu saya. Saya ikhlas apapun keputusanmu, karena bahagiamu adalah bahagiaku juga. Ada rencana yang tertunda, pernikahan. Iya. Kapan rencananya Richard menikah? Rencana tahun ini, Mbak. Mereka kan sudah pacaran kurang lebih 5 tahun sampai tunangan. Tunangan baru 1 tahun kan. Tahun lalu mereka tunangan. 2 tahun lalu mereka tunangan. Jadi mereka sudah berharap bahwa kalau Tuhan berkenan tahun ini sudah ada rencana untuk menikah. Dan mereka sudah sampaikan itu pada kami orang tua. Tapi dengan semua peristiwa ini mungkin ya semuanya jadi dibatalkan, ditunda, bukan dibatalkan, ditunda. Karena kita juga kan, mereka berdua juga yang nggak pernah berpikir kalau akan terjadi hal seperti ini kan. Karena selama ini kan Icat juga bekerja dengan baik sampai akhirnya mendapatkan permulaan ini. Sempat Ibu berbincang mungkin dengan Ling Ling setelah mendengar pledoi ini, bagaimana Ling Ling kemudian merespon apa yang disampaikan Icat dalam persidangan ini? Kemarin tadi malam pas dia dengar, dia nangis kan waktu dia menonton dan dia mendengarkan permintaan maaf dari Icat itu, dan dia bicara secara kita setengah bercanda. Kita kan saya bilang ya itu semua terserah Ling Ling kan, mau menunggu atau seperti perkataan Icat
apapun yang ingin dia lakukan terserah dia, bukan terserah tetapi dia juga nggak mungkin kan orang sudah tunangan terus terserah kamu. Jadi dia bilang sama saya tadi malam menunggu, dia akan menunggu. Iya. Tapi tentu saja kita akan lihat nanti bagaimana putusan yang akan diberikan oleh hakim. Sekali lagi Ibu pasti bersandar juga dan mengharapkan tadi yang Ibu sampaikan keadilan dari putusan hakim yang akan diberikan. Kita tunggu dalam beberapa pekan ke depan. Ibu Rineke Almapudihang, ibunda dari Richard Eliezer, terima kasih sudah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Iya. Sehat selalu ya Bu. Ini iya, ya. terima kasih Mbak.